Selamat siang teman-teman. Nah, jadi di hari ini saya bertemu teman saya dari kelas yang lain. Sebelumnya namanya siapa? Saya Lindsay Precious Belakang dari 10-4. Oke, berarti Lindsay. Nah, hari ini aku tuh pengen ngejelasin Lindsay. Kamu tuh tau gak sih cloning hewan tuh apa materinya? Aku kurang mendalam nih, boleh kamu akan menjelaskan? Oke, nanti. Nah, jadi cloning hewan itu adalah proses di mana seluruh organisme direproduksi dari sel yang diambil dari organisme hidup secara seksual sehingga menghasilkan keturunan yang secara genetik identik. Nah, ini berarti hewan cloning merupakan duplikat sama persis dari induknya, yang berarti juga memiliki DNA yang sama. Cloning sebenarnya baik terjadi di alam. Nah, reproduksi aseksual pada organisme tertentu dan terjadinya kembar dari sel telur yang sama merupakan contoh cloning. Nah, Lindsay, kamu tuh tahu nggak sih contoh cloning hewan itu apa aja? Apa ya? Aku boleh tahu. Nah, jadi untuk contohnya itu nih ya, beneran mau tau nggak nih? Dan Oke, jadi salah satu yang paling terkenal hasil dari teknik cloning itu lahirnya domba Dolly. Nah, itu di tahun 1998 yang dikloning oleh Keith Campbell. Habis itu ada Ian Wilmut dan rekannya di Institut Roslin. Nah, kamu mau tahu prosesnya ini cloning? Jadi contoh proses cloning hewan ini, yang pertama nih ya, pengambilan sel dari ambing atau kelenjar susunya dari si domba A-nya. Kemudian habis itu dibiarkan dalam medium di laboratorium selama 6 hari. Nah, yang kedua itu sel telur yang belum difertilisasi atau fertilisasi itu kayak belum disterilisasi gitu diambil dari domba B. Inti sel yang mengandung DNA dikeluarkan dari sel tersebut. Nah, habis itu yang ketiga itu ada proses fusi atau penggabungan sel dari domba A dan sel telur domba B dengan menggunakan kejutan listrik. Yang keempat tuh embrio hasil fusi tadi tuh dimasukkan ke dalam uterus domba yang C yang bertindak sebagai ibu angkat. Nah, yang terakhir itu domba C melahirkan anak domba yang barulah diberi nama domba tadi, yaitu domba Dolly. Nah, jadi kalau kesimpulannya proses cloning hewan itu bisa saja mengalami kegagalan seperti terjadi cacat bawaan. Nah, namun di sisi lain cloning hewan berpotensi mengakibatkan spesies langka yang terancam kepunahannya. Sebagai sebuah terobosan baru, cloning masih tetap memicu kontroversi dari pihak yang pro dan kontra yang ini. Nah, kamu mau tahu nggak manfaat dari cloning hewan ini tersebut itu apa? Oke, yang pertama untuk mengembangkan dan memperbaiki bibit unggul. Nah, yang kedua untuk pengembangan ilmu biologi. Habis itu khususnya reproduksi, embriologi dan diferensiasi. Oke, mungkin cukup segitu aja presentasinya. Makasih ya, Lindsay. oke, makasih juga. Oke, selamat pagi teman-teman. Nah, pada siang hari ini saya bertemu teman saya yang bernama. Nama saya Ladina Payanti, saya dari kelas 3. Nah, pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang rekayasa genetika dan pemanfaatannya. Nah, sebelumnya Leli itu tau gak sih rekayasa genetika itu apa? Aduh, kurang tahu nih Kak Chris, kalau misalkan boleh jelasin dong gimana tuh iya. apa sih rekayasa genetika itu? Oke, aku jelasin ya. Boleh. Nah, rekayasa genetika adalah teknik modifikasi susunan molekul genetik suatu organisme sehingga memiliki sifat yang baru. Nah, rekayasa genetika adalah inti dari bioteknologi yang bertujuan untuk mendapatkan organisme atau produk yang lebih unggul. Nah, rekayasa genetika ini dapat diterapkan pada organisme apa saja nih Lali. Nah, mulai dari tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Namun sampai saat ini rekayasa genetika lebih sering diaplikasikan di bidang pangan, pertanian, serta pada mikroorganisme tertentu. Nah, rekayasa genetika memungkinkan ilmuwan memindahkan atau melakukan implan gen dari satu organisme ke organisme yang lain. Tapi bisa juga untuk menghilangkan gen tertentu yang dianggap tidak menguntungkan dari satu organisme. Nah, kalau kalian sendiri tahu nggak sih manfaat tersebut, manfaat rekayasa genetikanya? Jujur kalau manfaat kurang tahu ya, tadi dari pengertian rekayasa genetika ini dia tuh bisa nyiptain bibit unggul ya, berarti secara nggak langsung berarti dia tuh lebih bermanfaat daripada yang sebelum-sebelumnya kan. Jadi apa sih manfaatnya? Nah, berarti aku jelasin lebih lengkap lagi ya. Oke, jadi manfaatnya itu
Yang pertama nih Lali, menghasilkan produk pangan yang lebih bergizi. Yang kedua itu menghasilkan produk pangan yang lebih baik. Yang ketiga itu menghasilkan tanaman yang tahan penyakit maupun kekeringan sehingga tetap subur nih. Yang keempat itu ada mengurangi penggunaan pestisida. Yang lima itu meningkatkan pasokan makanan dengan biaya yang lebih sedikit dan umur simpan yang lebih lama. Dan yang terakhir itu menghasilkan produk pangan yang bisa digunakan sebagai vaksin atau obat-obatan lain. Nah, kan tadi manfaatnya udah ya nih. Iya. Nah, kalau untuk produk hasil rekreasi genetika tahu nggak kayak seperti apa? Kan tadi contohnya tuh ada hewan, terus tumbuhan, pangan. Harusnya banyak nggak sih yang kayak hasilnya produknya keren-keren banget gitu? Boleh deh disebutin. Oke, jadi produk hasil ini bisa kita bagi jadi 3 bagian nih. Yang pertama tuh ada produk farmasi. Nah, pasti kalau farmasi itu nggak jauh dari obat-obatan. Iya benar. Nah, yang kedua tuh ada produk non pangan. Nah, produk non pangan ini kayak peternakan, perkebunan dan kehutanan. Nah, yang terakhir tuh ada produk non pangan. Nah, produk non pangan ada produk pangan. Yang produk pangan ini ada antara lain itu ada tomat, jagung, kedelai dan lain-lain. Nah, mungkin kalau dari aku tuh penjelasannya cukup segitu Kak. Mungkin udah ngerti nggak? Oke, udah ngerti sih. Jadi rekayasa genetik itu sekeren itu ternyata. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Nah, selamat siang teman-teman. Nah, pada siang kali ini saya menjelaskan peranan bioteknologi bagi kehidupan. Nah, nama saya sendiri itu Krisnar Mute, dan yang akan saya wawancarai yaitu Petrus Leonardo. nah, dari kelas berapa tuh Kak kalau boleh tahu? Dari kelas 10-8. Oke, jadi Kak Petrus tuh sebelumnya tahu nggak sih apa tuh pengertian bioteknologi? Belum. Belum. Oke, jadi aku jelasin ya. Nah, pengertian bioteknologi itu berasal dari bio, yang artinya makhluk hidup. Nah, dan dari teknologi dan logos seperti ilmu hidup. Nah, itu pengertiannya ya Kak. Bioteknologi itu adalah ilmu biologi yang memanfaatkan teknologi dengan menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan atau memproduksi barang dan jasa yang dapat digunakan untuk manusia. Bioteknologi terus mengalami kemajuan, khususnya dalam negara-negara maju nih. Hal ini terlihat melalui ditemukan berbagai teknologi seperti rekayasa genetika, kultur jaringan, rekombinasi DNA, dan kloning. Ini tau nggak sih peranan bioteknologi bagi kehidupan kita sehari-hari? Belum boleh dijelaskan? Oke, ini aku jelasin ya. Nah, peran bioteknologi dengan penggunaan teknologi yang berdasarkan biologi itu untuk memanfaatkan seluler dan molekuler untuk mengembangkan produk yang turut membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan planet bumi. Nah, apa itu tahu nggak sih jenis bioteknologi itu apa aja? Sebenarnya ada banyak ya. Ada 2 nih Kak. Yang pertama tuh bioteknologi konvensional. Nah, yang konvensional itu secara sederhana nih Kak. Nah, yang kedua ada bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini dilakukannya biasanya menggunakan peralatan canggih. Nah, untuk apa sih tahu nggak sih ada bioteknologi pada bidang pertanian? Mungkin sebelum ada. Oh bukan. Belum pernah dengar sih. Nah, jadi bioteknologi pada bidang pertanian itu menggunakan teknologi metode rekayasa genetika, kultur jaringan, hidroponik, serta penciptaan varietas unggul baru. Nah, bioteknologi ini melibatkan pemanfaatan makhluk hidup atau produk dari makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, enzim, alkohol, antibiotik, dan asam protein. Nah, mungkin Kak Pati sudah ngerti belum? Sedikit. Nah, dan bioteknologi juga ada pada bidang lingkungan. Udah pernah dengar nggak? Bioteknologi bagi bidang lingkungan. Nah, jadi pada bidang lingkungan itu disebut itu bioteknologi. Nah, dapat dimanfaatkan untuk menangani pencemaran lingkungan, baik pencemaran di tanah, air, udara, atau sedimen. Nah, melalui pemilihan mikroorganisme. Dan metodologi yang berbeda. Pencemaran lingkungan dan biodiversitas. Nah, jadi dari penjelasan tadi, Kak itu tertarik nggak buat ambil jurusan biologi atau belajar biologi lebih lanjut? Untuk belajar biologi lebih lanjutnya seperti yang juga sih. Tapi ada tertarik nggak dengan biologi? Sedikit. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, halo teman-teman semua. Nah, di sini aku udah bersama Kak namanya Andrew dari kelas berapa tuh Kak? Dari 11. Nah, jadi Kak Andrew, sebelumnya Kak Andrew tuh udah tahu nggak sih penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi? Belum tahu sih. Oke,
Oke, jadi aku jelasin. Nah, bioteknologi itu adalah perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa. Perpaduan ini punya tujuan nih untuk meningkatkan kemampuan organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup atau analog molekuler untuk mesin barang dan jasa. Nah, sebelumnya bio itu artinya itu makhluk hidup. Teknologi itu artinya cara untuk memproduksi barang. Sebelumnya Anda tuh tahu nggak sih apa aja sih jenis bakteri atau jamurnya? Oke, jadi aku jelasin ya. Mungkin untuk bakteri atau jamur tuh jenis itu ada Saccharomyces cerevisiae. Nah, yang kedua itu ada Rhizopus oligosporus dan masih banyak lagi. Nah, sebelumnya aku jelasin ya. Sebelumnya Anda tuh udah tahu nggak sih apa sih Saccharomyces cerevisiae? Belum tahu sih, belum jelas. Oke, jadi Saccharomyces cerevisiae adalah mikroorganisme berupa jamur bersel tunggal atau uniseluler nikandril yang lagi dikenal sebagai ragi. Nah, dilansir dari Microbiology Books, Saccharomyces cerevisiae adalah organisme kemorganotrof yang tidak memerlukan sinar matahari untuk tumbuh dan menggunakan senyawa organik sebagai energi. Nah, jamur ini berfungsi untuk mengubah karbohidrat atau fatty menjadi gula dan alkohol. Nah, terus habis itu Saccharomyces cerevisiae ini memakan 6 karbon seperti glukosa dan fruktosa dan gula 12 atom karbon seperti sukrosa dan juga maltosa. Terus habis itu Saccharomyces cerevisiae adalah mikroorganisme yang digunakan pada pembuatan tempe singkong. Namun ternyata Saccharomyces cerevisiae ini juga digunakan dalam pembuatan roti, minuman beralkohol, minuman berkarbonisasi, suplemen nutrisi dan juga probiotik. Mungkin Andrew udah ngerti belum Pak? Saccharomyces cerevisiae. Nah, yang keduanya ada Acetobacter pseudomonas. Nah, Kak Anda tuh tahu nggak sih ini buat apa? Nah, jadi Acetobacter pseudomonas ini untuk membuat nata compound kan. Nah, jadi bakteri Acetobacter pseudomonas ini merupakan bakteri gram negatif yang mampu mengubah gula menjadi selulosa. Selulosa bakteri diperoleh dengan cara fermentasikan substrat cair yang mengandung gula dengan menggunakan bakteri Acino. Selanjutnya, selulosa ini akan membentuk matrik yang dikenal dengan sebutan nata. Nah, nata di kakao ini dibuat dengan mengfermentasi limbah cair air kelapa menggunakan bakteri Acetobacter pseudomonas. Nah, jadi dari penjelasan yang tadi aku jelasin, kalian udah ngerti nggak Pak? Acetobacter pseudomonas dan lain-lain. Oke, mungkin teman-teman cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih ya Kanjo. Oke, selamat siang semuanya. Nah, hari ini aku udah di sini. Nah, sekarang aku pengen ngejelasin dampak bioteknologi ke Kak siapa namanya? Obama. Oke. Jadi sebelumnya Kak Obama tuh udah tahu nggak sih apa aja dampak bioteknologi? Belum sih. Nah, oke, berarti aku jelasin ya. Nah, bioteknologi itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup. Nah, itu berupa bakteri, fungi, virus dan lainnya, maupun produk dari makhluk hidup atau enzim, ada alkohol dan antibiotik ada organik dalam proses produksi untuk menciptakan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Nah, sebelumnya udah tahu belum sih dampak positifnya bagi lingkungan itu apa? Oh, kalau nanti bagi lingkungan belum. Nah, jadi dampak positif itu ada 5 nih. Yang pertama tuh penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan. Misalnya etanol dan biogas. Yang kedua tuh ilmu kesehatan yang berkembang, adanya macam-macam produk teknologi yaitu DNA, vaksin, antibiotik dan banyak lagi. Yang ketiga itu memajukan dunia pertanian dengan berbagai inovasi seperti hidroponik. Sebab dengan media hidroponik akan mendorong petani yang tidak memiliki lahan luas. Nah, yang keempat tuh membantu mengolah limbah cair dengan menguraikannya dengan bakteri anaerob sehingga akan menghasilkan bahan bakar alternatif atau yang bisa kita sebut dengan biogas. Nah, yang terakhir nih, untuk mengatasi pencemaran lingkungan yaitu melalui rekayasa mikroba. Dapat menghasilkan mikroba yang menangani limbah dan menghasilkan gas hidrogen yang lebih ramah lingkungan. Nah, sebelumnya kalau kan tadi itu bagi lingkungan ya. Kalau dampak positif bagi kesehatan, kalau kamu udah tahu? Kesehatan belum. Belum juga. Oke, aku jelasin ya. Nah, yang pertama
digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan seperti memahami patofisiologi molekuler suatu penyakit infeksi. Nah, yang kedua, dapat melakukan uji diagnosis yang cepat dan tepat untuk membantu dokter dalam menentukan diagnosis berbagai penyakit. Nah, yang ketiga, penyempurnaan metode pencangkrangan organ yang sesuai alat yang terjadi proses penangkapan. Nah, yang terakhir itu penyempurnaan teknik perbaikan kimia untuk menyembuhkan penyakit turunan, misalnya hemofil. Nah, yang terakhir nih, kalau dampak positif bagi pertanian peternakan, kalau kamu udah tahu? Oke, ini aku jelasnya. Yang pertama tuh bisa dapat menjadi pengolah makanan, yaitu ada tempe, tape, oncom, kecap, jam. Yang kedua tuh meningkatkan produksi peternakan. Yang ketiga tuh potensi hasil panennya lebih tinggi. Nah, yang terakhir membuat tanaman di tanah lama. Nah, kalau Bama dari materi yang aku jelasin, kalau Bama udah ngerti belum? Jauh Chris jelasin udah cukup. Mungkin kalau Bama tertarik nggak untuk masuk ke jurusan biologi atau gimana? Untuk masuk ke jurusan biologi sih tertarik, tapi kayaknya gak bakalan milih itu. Berarti mungkin cukup sekian. Terima kasih ya Pak Bama. Oke. Oke nih, selamat siang semuanya. Nah, hari ini aku udah sama siapa namanya dari kelas ini? Kenalin, gue Nazwan dari kelas 4. Nah, hari ini aku mau jelasin kultur jaringan. Sebelumnya udah tahu belum kultur itu apa? Oke, ini aku jelasin ya. Jadi kultur jaringan adalah salah satu teknik perbanyakan atau propagasi tanaman. Teknik ini cukup populer dan banyak digunakan petani untuk mengembangkan usaha perkebunan. Sejarah perkembangan awal teknik jaringan berdasarkan teori toksikologi yang ditemukan dua ilmuwan asal Jerman, yaitu Matthias Jakob Schleiden dan Theodor Schwann pada 1898. Seperti dikutip dari buku kultur jaringan karya Dr. Prasetyoni MS. Nah, keduanya mengungkapkan pada prinsipnya sel tumbuhan memiliki potensi otonomi untuk tumbuh dan beregenerasi menjadi suatu tanaman lengkap bila ditumbuhkan dalam kondisi yang cocok. Nah, sebelumnya tahu nggak sih apa aja tahapan penting dalam kultur jaringan? Apa itu? Nah, ini aku jelasnya John ya. Jadi yang pertama itu ada sterilisasi. Nah, tahap sterilisasi sangat penting untuk mencegah kontaminasi mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, ekspon yang telah dipilih biasanya akan di subkultur atau direndam dalam larutan pemutih atau disanitasi menggunakan agen sterilisasi lainnya sebelum ditanam pada media agar. Yang kedua itu ada multiplikasi nih. Nah, setelah ekspon steril, tahap multiplikasi dimulai. Ekspon tersebut ditempatkan pada media agar yang telah disiapkan sebelumnya, yang mengandung nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Dalam kondisi yang sesuai, ekspon akan tumbuh dan membentuk kalus atau tunas baru. Nah, yang ketiga ini ada pengakaran nih, Juan. Nah, setelah tunas baru terbentuk, tahap pengakaran dimulai. Tunas tersebut dikeluarkan dari media dikit lagi bisa 5 dan coba. diamkan pada medianya mengandung nutrisi Gua untuk 7. dalam tahap ini penting untuk menjaga Tinggal 2 lagi kelembapan dan bisa 5. keseimbangan yang dapat untuk memfasilitasi pengembangan akar yang sehat. Nah, habis itu ada tahap yang terakhir nih, yaitu tahap aklimatisasi. Jadi tahap aklimatisasi melibatkan penyesuaian tanaman yang telah tumbuh secara in vitro atau di laboratorium dengan kondisi lingkungan luar, yaitu kondisi di luar laboratorium. Nah, tanaman yang telah tumbuh harus ditempatkan dalam lingkungan yang lebih terbuka secara bertahap untuk membiasakan diri dengan suhu, kelembapan, dan intensitas yang berbeda. Nah, habis itu ternyata ada penanaman di lapangan nih. Setelah tanaman menjalani tahap aklimatasi dan dianggap cukup kuat, mereka dapat ditanam di lapangan yang sesuai untuk perkembangan selanjutnya. Nah, habis itu ada Juan tau nggak sih manfaat jaringan itu apa? Yang terakhir nih, manfaat itu jaringan ini memang telah banyak dimanfaatkan dalam bidang pertanian sama berbagai tujuan, seperti membentuk akar, bahkan untuk mendaur. Mungkin segitu aja. Juan udah ngerti belum? Udah. Oke, terima kasih ya. Bang, sebelumnya nama lo siapa ya, Bang? Oke, nama gua Pak Muhammad Nabil, biasa dipanggil Nabil dari kelas 28. Oke, nama gue Kasuri Mate ya, Bang. Chris. Jadi itu sebelumnya gue pengen nanya. Boleh tuh nanya. Lu tau nggak sih murni bioteknologi konvensional dan modern? Pengertiannya ya, aduh, kalau pengertian itu
kurang lebih sih tahu, tapi bedanya konvensional sama modern masih kurang tahu nih. Nanti gue jelasin sekarang aja ya. Boleh. Berarti Jadi ini, oke, nama lu Nabil tadi ya. Oke, jadi Nabil, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme nih secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Nah, sebelumnya tahu nggak sih karakteristik bioteknologi konvensional itu apa aja? karakteristik bioteknologi konvensional, aduh kurang tahu sih Chris. Yaudah nih, gue jelasin lagi ya. Jadi yang pertama tuh ada menggunakan alat tradisional nih. Alat tradisional. Berarti sederhana kan? Sederhana. Oh, yang kedua tuh menggunakan cara yang sederhana dan tidak rumit, berarti nggak ribet-ribet tuh Bil. Berarti Enak. secara sederhana ini ya. Betul, ya, Baru sederhana. nih. Oke, gampang berarti ya. Yang ketiga itu melibatkan mikroorganisme secara langsung dan Secara utuh. utuh Betul. mikroorganismenya. Jadi nggak yang potong-potong gitu Bil. Nah yang keempat tuh ada proses biokimia terjadi secara alami. Secara alami. Jadi nggak buatan Bil, nggak setting-settingan. Nggak buatan ya, nggak Betul. setting-settingnya. Nah, Sendiri gitu ya. betul Bil. Yang kelima tuh skala produksinya kecil tapi Bil, karena sederhana pasti kan kecil nggak sih produksinya. Nah, lu tau nggak sih produk-produknya apa aja dari konvensional? Apa tuh produknya? Nah, yang pertama tuh ada tempe tuh Bil. Tempe. Tahu kan pasti tempe pernah makan nggak? Tahu, sering apa? Berarti itu produk konvensional Bil. Yang kedua roti. Roti juga. Berarti udah pernah makan kan? Udah dong. Oh, aduh. Yang ketiga tape nih. Tape juga. Pernah makan? Pernah, tapi Oke. kayak gitu suka. Yang keempat mentega nih Bil. Mentega buat masak ya. Betul. Yang kelima ada nata de coco Bil yang Nata manis. de coco. Lu nggak nyangka kan itu konvensional Itu enak banget sih nata de coco, nggak nyangka gue itu konvensional. Kirain buatnya susah gitu, ternyata Nah. konvensional sederhana ya. Nah, tadi kan yang konvensional udah Bil. Iya. Yang satunya lagi modern. Modern, ada lagi Tahu modern. nggak sih apa sih modern itu biar modern? Waduh, nggak tahu kalau modern nih. Nah, jadi teknologi modern ini istilah yang digunakan untuk membedakan penerapan teknologi yang baru seperti rekayasa genetika dan fusi sel dengan metode yang konvensional, misalnya fermentasi atau pembiakan. Nah, jadi karakteristiknya tahu nggak kalau modern itu kayak gimana? Gimana tuh karakteristik? Pastinya sebaliknya nggak sih, Bil? Nah, yang pertama tuh melibatkan berbagai macam teknik dari berbagai ilmu pengetahuan tuh, Bil. Contohnya gimana tuh? Contohnya tuh yang kayak lebih modern-modern gitu lah, Bil. Yang kedua tuh menggunakan alat dan bahan yang canggih tuh Bil. Oh, pakai yang alat canggih ya? Nah, yang ketiga tuh memerlukan kalian khusus dalam pembuatannya. Oke Bil, mungkin dari yang tadi gua jelasin ke lo udah ngerti belum? Wah, ngerti banget sih. Terus juga Chris ngejelasinnya secara teratur dan juga sederhana dan bisa dimengerti gitu bahasanya. Oke, cukup sekian Bil, makasih banyak Bil. Oke, terima kasih. Terima kasih.